Humans itu adalah bisnis. Gue nggak tahu ini seberapa vulgar gue bisa ngomong. Cuman Vulgar. It's okay. Humans tuh bisnis Seberapa jauh peran lo saat ini di jadi marketing kayak host gitu? TikTok. Gue rasa marketing should be an engineering job. Gue selalu bilang kayak gitu. Mostly mereka datang dari copywriting internship. Jadi skill pertama yang gue pengen mereka latih adalah copywriting. Hai. Oke. Kalian pernah nyadar nggak sih, tiap kali kita baca atau dengerin cerita orang lain, kita tuh secara nggak langsung lagi ngerasain satu sensasi yang sulit buat dijelasin. Well, faktanya kekuatan cerita inilah yang disadari betul dan dimanfaatkan baik-baik oleh sejumlah brand di luar sana dalam upaya marketingnya. Yang sering terjadi nih, alih-alih melihat keunggulan produk atau fitur andalan dalam materi promosinya, brand tersebut justru memanfaatkan cerita menyentuh di balik setiap produknya. Namanya keluarga selalu berpeluk erat. Pasti Nek, pintu maaf selalu kebuka dengan ikhlas dan lapang. Karena hari kemenangan telah datang. Oke, kalau di Indonesia sendiri nih, kayaknya gue tahu deh satu orang yang cukup sering memanfaatkan strategi ini di dalam promosi brandnya. Siapa dia? Rizky Arif Dwi Prakoso. Founder sekaligus CEO brand parfum lokal Humans ini emang kayaknya tuh paham bener sama the power of storytelling and the stories itself. Terbukti, Humans sendiri cukup terkenal sebagai satu brand yang punya teknik copywriting yang ciamik sekaligus cerita yang menyentuh di balik setiap materi promosinya. Oke, now kira-kira gimana ya cara Humans bisa berhasil dalam menerapkan teknik storytellingnya? Oke, Rizky, thank you ya. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, Setelah sekian lama. kita bisa ngobrol juga. Sorry ya, Jadi, ke-postpone mulu ya. it's okay, nggak apa-apa. Paham banget. Di mana-mana nih, gue nonton vidcast lo atau wawancara lo, itu kan udah terungkap ya, kalau Rizky ini adalah seorang lulusan teknik geologi. Dan kalau ditanya kenapa nyemplung ke bisnis, itu juga udah banyak banget. Ya, Motivasinya juga, ya udahlah. Nah yang mau gue tanyakan adalah apakah objektif lo buat jalanin bisnis, like trigger lo dulu itu udah terpenuhi semua sekarang, udah terjawab semua tuh keinginan lo lewat bisnis, dan nyesel nggak punya bisnis, bikin bisnis? Challenge-nya banyak banget ya. gue sih tidak pernah punya itu ya. Maksudnya tidak pernah tangible gitu. Oke. Targetnya tuh nggak pernah kayak, oh gue pengen achieve 5M di usia sekian. Kayak I see. Lebih ke not that kind of person lah. Dan gue juga kayak percaya sebenarnya kalau misalnya objektif lo tuh tangible, once you get it you stop kan. Okay. So lebih kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya, soalnya kalau misalnya gue ngerasa mimpi-mimpinya dari dulu adalah tangible sih, kayaknya. Tapi boleh cerita nggak sih satu yang kayak gue tuh pengen bikin bisnis ini, especially perfume Humans, karena ini gue pengen ABC dan itu udah tercapai saat ini. Humans itu adalah bisnis. Gue nggak tahu ini seberapa vulgar gue bisa ngomong. Cuman Vulgar. It's okay. Humans tuh bisnis. I'm gonna do it. Oke. Jadi gue kan living my name to the fullest ya. Ya. Rizky. Ya. Jadi gue tuh ngerasa bahwa gue pengen show the world bahwa you can have the craziest idea you want and still make it gitu loh. Oke. Dan ya maksudnya tapi nggak bego ya. Ngejalanin tuh nggak bego, harus smart gitu. Ya. Jadi pada saat itu gue ngerasa bahwa naifnya ya, gue ngerasa bahwa gue lulus fresh graduate, gue setahun kerja di brand, terus gue di-appoint jadi CEO dari sebuah brand sepatu di Bandung namanya Nah Project. 4 bulan brand itu dapat omset 1M sebulan. Oke, sebulan. Lo bayangin sebagai seorang fresh graduate yang baru ada di industri, terus tiba-tiba
gampang banget anjir. Oke. Cuma ini lo okay. mau Yeah, this okay. side of me, Oh, jadi yeah. kayak gue ngerasa kayak not challenging enough gitu. Oke. Sebenarnya. Cuman nggak, poin gue adalah kayak why didn't it sound interesting anymore? Oke. Jadi I look for something yang industrinya even belum exist. Parfum nggak ada saat itu. Iya. Maksudnya parfum tuh ada. Kita tahu bahwa demand parfum tuh kayak di Bandung apalagi merajalela lah, parfum refill gitu. Iya. Tapi I think it's been a stagnant industry for the last decade, 2 tahun, 20 tahun kali mungkin. Nggak kemana-mana industrinya gitu. So, it was challenging enough. Oke. Buat gue yang masih muda dan belagu. Now, masuk ke cerita yang sedikit teknis kali ya. Lo kan CEO dan founder. Ya mungkin CEO-nya lah. Nah, setahu gue nih mungkin CEO di berbagai company itu role-nya ya mirip-mirip aja gitu. Nah, tapi mungkin ada yang kalau diajak ngobrol tuh lebih fokusnya ke bisnisnya. Ada yang mungkin ke produknya. Nah, lo sendiri role sebagai CEO dan founder atau CEO lah ya, itu sehari-harinya ngapain aja sih Ki, dan lebih heavy ke bagian apa? Gue ngerasa tiap certain time tuh berubah ya. Oke. Dan gue pun harus menyesuaikan karena fase dari perusahaannya juga berubah terus kan. Fase dari challenge-nya juga berubah terus gitu. Jadi kayak gue terus-terusan harus berusaha menyesuaikan dan memposisikan diri gue ke apa yang sebenarnya humans tuh butuhkan dari seorang Rizky gitu. Oke. Dan at times gue ngerasa, kalau personally gue ngerasa role gue salah satunya adalah yang paling gue ngerasa signifikan itu adalah sebagai seorang mentor dan educator. Oke. Gue ngerasa I can perform best ketika gue menjadi mentor bagi tim gue. Oke. Gue menjadi teman belajar bagi tim gue. I love learning so much. Not everyone do. Tapi gue pengen ngebuat suasana di mana learnings dan experimenting things yang ada di tim gue itu jadi fun. Berarti kalau ditanya lebih heavy kemana at this exact moment tuh lagi ke mentoring. Lagi ke mentoring. Tapi kayak yang lain-lain juga iya kan, sesuai kebutuhan tadi. Lately yang menjadi concern gue adalah eliminating. Karena in your fifth year, a lot of things you did back then udah gak relevan lagi kan. Dan lately gue lagi ngerasa eliminating itu fun. Oke. Maksudnya nggak eliminating people ya, eliminating system, eliminating sesuatu yang tadinya nggak efisien, eliminating effort yang dulu efektif sekarang udah enggak. Ya itu evaluasi terus menerus juga kan ya, analisis ini masih works nggak sih? Menurut aku Kak Iki tuh bos yang kayaknya bukan kayak bos sih menurut aku, udah kayak leadership, seperti the real leadership gitu sih, yang selalu mengajak tapi bukan ngedirect gitu sih. Aku ngerasanya seperti itu. Oke, jadi Kak Rizky itu pernah suatu momen nge-mentoring aku. Kayak soal, kan aku bagian marketing campaign di sini. Nah, aku diajarin soal dan dimentoring soal community marketing sih Kak. Nah, karena kita lagi ada di marketing, yang of course pengennya sih ngebahasnya marketing. Gue mau nanya, tadi kan kayaknya lo di mana-mana tuh tangannya ada gitu ya, dan paling utama di mentoring. Tapi saat ini seberapa jauh lo terlibat di urusan marketing, like any kind of things ya? Apakah postingan IG, strategi promosi, live Shopee atau TikTok gitu? Seberapa jauh peran lo saat ini di marketing jadi kayak host gitu? TikTok. Beneran? pernah tapi. Oke. Kok mau? Pengen nyoba? Looks fun tapi ternyata capek banget. Cuman let's say about marketing, nature gue sebenarnya marketing ya. Jadi walaupun
skill gue mungkin lebih ke kreatif dan storytelling, tapi framework yang gue pakai itu marketing banget gitu. Jadi apa namanya, anak-anak di bawah gue kan, departemen gue mostly marketing and business dan kreatif ya, dan branding gitu. Nah itu gue ngasih banget thought process sebagai marketing yang gue rasa marketing should be an engineering job. Gue selalu bilang kayak gitu. Oke. Nah itu Karena? yang Maksudnya? Mulai menelaah marketing, engineering. marketing should be an engineering job. Oke. Jadi lo harus, marketing tuh nggak cuma butuh apa ya? Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin tentang marketing yang dikenal orang secara general kan kayak, oh it's a creative job yang butuh lo buat harus jago sosmed, jago bikin konten, jago bikin campaign segala macam. Tapi kan sebenarnya ini cuma produk atau ini cuma solusi dari masalah yang sebenarnya lo harus tahu dulu masalahnya apa. Marketing can solve these things, kayak misalkan sales lo jelek gitu. Oke. Nggak bisa di-solve dengan asal lo kreatif aja gitu. Lo harus tahu kenapa salesnya jelek. Oke. Dan di marketing kita belajar funnel ya. Iya. Funnel tuh ada apa? Yang paling gampang ada AIDA misalnya, awareness, interest, desire, action. Bocornya tuh di mana? Gitu loh. Kayak interest ke desire-nya kah yang bocor? Dan kalau interest sama desire-nya bocor tuh karena apa? Dan solusinya apa? Kenapa lo bisa tahu ini bocor? Oh karena numbers-nya nggak make sense gitu. Jadi kayak this logics tuh kadang kalau orang-orang yang emang default-nya adalah marketing merasa sebagai oh udah ini social study aja, nggak dapet sense itunya, sense engineering-nya nggak dapet. Logic berarti ya? Menurut gue lebih kayak Problem logic of analysis. course pasti, tapi it's a numbers game, Cak. Lo bisa detect itu dengan numbers dan lo bisa solve itu dengan numbers. Hey, ketemu lagi. Gimana soal chit-chat Rizky barusan? Is it insightful? Mudah-mudahan sih insightful ya. Sekarang gue mau nunjukin kalian sesuatu. Yang perlu kalian lakukan adalah ambil handphone, buka Instagram, dan coba deh ke akunnya Humans. Gue buka juga ya. Nah, kalau kalian udah buka akunnya, sekarang coba deh kalian scrolling aja gitu ke bawah, lihat-lihat kontennya dan klik salah satu. Gue bakal pilih konten ini. Kalau misalnya kalian scrolling lagi, kalian pasti bisa sepakat sama gue kalau gue bilang post engagementnya Humans itu emang tinggi dan rame banget. Bahkan ya kalau kalian buka comment sectionnya kayak yang gue lakukan barusan atau sekarang, ini tuh isinya benar-benar kayak orang-orang yang nyariin produknya terus menerus, terus kayak ada juga yang curhat, macem-macem deh, dan rame banget. Dengan begini, gue cukup bisa menyimpulkan kalau Humans dan customer-nya itu emang punya relasi yang rasa-rasanya sih cukup dekat ya. Dan gue yakin kalau customer relationship ini menjadi salah satu faktor juga yang bikin Humans berhasil bawa pulang penghargaan Best Indonesia Fragrance di Female Daily Award tahun 2020 lalu. Nggak cuma itu, nggak cuma satu penghargaannya. Di tahun 2021, mereka juga bawa pulang penghargaan yang mirip-mirip dari Tokopedia Beauty Awards. Nggak main-main kan dampak dari loyal customers itu. Berawalnya dari teman sih, terus kayak FOMO kepo gitu, terus langsung lihat IG-nya Humans-nya langsung. Nah, jujur aku tuh nggak tahu sebenarnya Humans tuh apa, terus karena aku suka lokal brand yang berbau-bau parfum, terus aku cek waktu itu di Shopee. Tahu Humans-nya pertama kali dari TikTok sama Instagram-nya. Jadinya selalu lewat ya FYP-nya, dan selalu lihat live TikTok-nya juga. Aku suka parfum Humans tuh karena wanginya tuh tahan lama, terus wanginya tuh elegan, terus aku juga suka yang wangi-wangi maskulin gitu, yang agak kecowok-cowokan gitu sih. Karena dia tuh pas aku keluar tuh wanginya jadi nyatu sama kulit. Nah, sebetulnya dari semalam udah beli
dan hari ini beli lagi karena baunya enak banget, pas banget bagi aku. Kalau kontennya dia unik sih, karena dia tuh menyatukan sama kata-kata yang bagus-bagus gitu loh, dan dia mau main kata-kata juga. Ya, especially kalau baca dia punya description-nya itu udah kayak catch my attention gitu. Ya, jadinya udah baca, confirm gue itu macam gue mau beli, confirm gue tahu bahwa itu memang enak banget. Dari description-nya aja udah membuat aku yakin untuk membeli. Di balik setiap tetesan Untitled Humans, ada kamu. Ya, kamu yang memaknai kompleksitas ini menjadi sebuah karya seni yang terdiri dari warna, tekstur, emosi, dan interpretasi. Mulai dari Vigolide. Dari tadi udah ngobrol panjang and it's interesting. Itu banyak pertanyaan gue sebenarnya nanti-nanti tapi udah kejawab sekarang gitu. Jadi sekarang gue mau balik ke marketing. Benar nggak sih kalau gue bilang strategi andalannya Humans adalah storytelling atau kayak ya udah strategi using copy, a good copy aja. Karena nggak semuanya story ya. Gue ngeliat materi promosinya aja kayaknya nih permainan copy gitu. Copywriting kan skill nulis dan getting attention-nya ya. Iya, Using copywriting. Tapi Copy. ketika lo menjahit itu menjadi sebuah struktur panjang itu jadi sebuah cerita gitu. Iya. Yang attention getting karena kemudian setiap blognya tuh lo susun dengan copywriting skill yang oke. So anak-anak di Humans terutama di departemen marketing itu nggak cuma di departemen marketing, semua departemen di bawah gue mostly mereka datang dari copywriting internship. Jadi skill pertama yang gue pengen mereka latih adalah copywriting. Oke. Karena lo emang udah define pokoknya Humans Lo harus andalannya punya skill ini. copywriting. Why? Iya. Boleh tahu nggak sih? Karena lo nggak bisa nge-influence orang kalau lo nggak punya skill copywriting. Sementara yang marketing butuhkan adalah menginfluence. Lo mau influence decision, influence bikin orang jadi tertarik, influence orang jadi buy something. If you cannot do it dengan copywriting skill. Kalau gue kepo lebih lanjut, lo kesel nggak? Yang mau gue kepoin tuh lagi kayak gue pengen tahu gitu. Sebenarnya kita bisa mikir sesuatu kan ada triggernya kan. Like lo bisa paham kalau copywriting can influence everyone, pasti ada triggernya dong. Apakah kalau nggak salah lo pernah magang juga ya kayak Iya, gue copywriter. magang copywriter. Apakah itu triggernya sehingga lo jadi kayak, aha, we should use a best or a good copywriting to influence other atau ada lagi gitu? Bisa jadi. I see. Bisa jadi bias lah. Tapi ya karena pengalaman gue di situ dan gue ngerasa I can make a good use of copywriting skill to influence people. Kalau storytelling tuh on how naturally humans understand stuff lah. Menurut gue tanpa story yang baik tuh kita nggak ngerti apa-apa gitu. It's how we make sense of the world kan, storytelling. It's how I make sense of the things that I do juga gitu. Jadi copywriting di Humans itu kita selalu mengedepankan 3 hal. Pertama tuh romantic. Kedua tuh kita harus benar-benar personal. Yang ketiga kita harus benar-benar bikin si copywriting ini menjadi fundamental di kita gitu loh. Jadi once copywriting 3 hal itu udah menjadi diri kita sendiri, kita bisa ngelakuin banyak hal gitu. Bisa bikin brief buat KOL, bikin caption, bikin product knowledge info di produknya, gitu, dan lain-lain. Gue mau nanya ini sih, dari tadi gue ngedengar jawaban atau sharing-sharing lo tuh kan kebanyakan apa yang lo lakukan, apa yang lo define atau lo determine sebagai strategi tuh berangkatnya dari banyak pengalaman gitu. Tapi kalau soal inspirasi, adakah sosok tertentu atau hal-hal eksternal yang kemudian kayak I think I wanna be like this person atau kayak gue suka deh cara pikirnya. Oke, I will take it as my motivation atau drive something. Mungkin gue bisa bilang kayak I rarely idolize a person as holistic. I see.
Maksudnya mungkin gue bisa, misalkan gue ngeliat Elon Musk, gue idolizing the way dia bisa segila itu dalam berpikir kreatif or creating new ideas dan pursue itu. Yeah. Tapi not in the sense of political way-nya gue adore juga gitu-gitu. Okay. Jadi it's a hard question karena gue nggak pernah idolize satu orang dari holistically gitu. Kayak Steve Jobs, gue adore dia on how he presented the idea dan changing the world by design. Tapi gue nggak adore how dia manage timnya gitu. Kalau lo kan bilang semua orang pasti punya good and bad. Kalau badnya Rizky itu apa? Ya itu tadi gue bilang gue lagu terus yang sotoy segala lain macam. dong. Misalnya yang kayak your team find it hard to deal with from I'm not Rizky. as a creative person. Ya, pembenarannya as a creative person. Sometimes I'm too impulsive to hold on my words. Jadi kayak apa namanya? Gue bisa changing decision in the last minute, last second. Gue Tapi lo analyze nggak? Lo kenapa bisa kayak gitu? Kayak apa sih yang bikin lo bisa impulsif mengubah decision? Apakah karena lo nggak antisipatif di depannya atau gimana? No. The way my mind works adalah dengan completely ngelihat present Situation. stimulus. Oke. Every stimulus di sekitar gue gitu. Kayak ini harusnya ya. Jadi a lot of spontan stimulus, jangan bilang. Oh, Spontaneous kalau nggak bilang stimulus. gue nggak nyadar. Oke, lanjut. Jadi kayak gitu. Jadi kayak karena gue ngerasa bahwa apa yang gue rencanain minggu lalu could be not as relevant as it is today. Oke. Tapi ya gue mencoba untuk systemize itu supaya gue lebih disiplin. Jadi apa namanya, gue belajar untuk tidak membuat ide saat gue sendiri, tapi saat ada semua stakeholders. Gue belajar untuk men-track idea yang kemarin kita pikirin untuk progresnya kayak gimana, untuk evaluasi. Jadi gitu-gitulah. Oke. Selain strategi storytelling atau strategi using copywriting or you guys can name it gitu ya, strategi marketing apa lagi sih Ki yang mungkin sesekali pernah diterapkan di Humans? Menurut gue kalau ngomongin strategi, salah satu strategi yang selalu paling efektif adalah ya, empati ya. Oke. Empati itu rarely di-practice. Iya, empathy based marketing ya. Empathy based marketing. Makanya Humans punya value tuh romantis kan. Value Humans tuh romantis. Karena kita pengen more than bikin orang happy, kita pengen bikin orang cinta. Oke. I see. Gue mau nanya dong, kayaknya pernah ada konten di Instagram tuh yang kayak cerita dari customer-nya dalam menggunakan parfum Humans gitu kan? Ya nggak sih? Nah yang mau gue tanyakan adalah seberapa jauh sih Humans tuh melibatkan customer kalian dalam pembuatan konten maybe atau dalam ya strategi atau activation-nya Humans gitu? Seberapa jauh? Sejauh itu, karena gue ngerasa bahwa customer itu BOD, Board of Directors-nya kita. Cuman more than that, ya kita growing-nya tuh sama mereka gitu. Jadi direction-nya itu, ya kita nggak ngerasa mereka tuh, apa namanya, rajanya. Jadi kita harus, apapun yang mereka minta kita bikin. Tapi mereka makanya gue bilang partner, BOD-nya kita gitu. Jadi kita grow-nya bareng-bareng sama mereka gitu. Dan mereka sematter itu, karena mereka partnernya kita gitu. So, a lot of innovations, a lot of apa namanya, directions yang ada di Humans ya ada karena customer-nya kita gitu. Gue mau nanya impact kali ya, storytelling, copywriting, or anything kolaborasi dan segala macam. Dampaknya sebesar apa ke Humans selain dari emang produknya bagus gitu? Sebenarnya kan marketing tuh bisa dihitung pakai numbers. Oke. Ya. Ketika produk lo dibutuhkan sama sekian jumlah market, lo bikin produk yang value-nya sama dengan ini mereka, ya udah lo tinggal ngomongin marketing by numbers aja gitu. Basically sebenarnya kayak gitu. Cuman apa namanya, brand itu kan sesuatu yang drive people by illogical emotion ya. Maksudnya kayak lo milih brand A dibanding brand B itu kenapa? Nggak ada. Kadang yang membedakan tuh cuma how you feel towards the brand aja. Dan how you feel towards the brand tuh yang di-deliver dari tadi, copywriting dan story dan value. So, of course it matters.
Itu satu. Dan gue selalu punya prinsip juga, if your brand is inspiring enough, you don't have to sell that hard. Kalau brand lo cukup inspiring, lo nggak perlu jualan terlalu hard selling gitu, nggak perlu terlalu ngejablay. Jadi saya mau nanya soal your biggest failure. Boleh di tim, boleh di humans, boleh di tim, boleh di humans, atau boleh as Rizky, as personal. Well, it seems fun, whatever it is I'm doing. Kan, if you manage to excel in something, you have to sacrifice another. I don't have that many time for my family, buat relationship, buat having fun yang beneran cuma tidak ngapa-ngapain dan enjoy main game Mobile Legends misalnya. Sometimes gue ngerasa iri aja gitu karena kayak I've been cursed in this decision that I made. Okay. So, yeah, there will be no version of Rizky yang bisa kayak gitu lagi. Mungkin last question kali ya. Gue mau nanya soal apa sih Ki yang sebenarnya pengen banget lo omongin ke maybe founders, CEOs, atau even marketers ya, di level marketing, either di middle management atau masih staff. Kayak apa sih yang pengen lo encourage ke mereka, atau kayak biggest motivation that seorang Rizky bisa bilang ke mereka kali ya? Because I want this to be inspiring enough, tapi based on your experience kali ya, apa sih yang pengen lo bilang aja gitu? Accountability matters kali ya. Kayak you gotta stop blaming your surroundings, your friends, your situations dan segala-galanya gitu. Kayak jadinya kita tuh terlalu gampang untuk demonize orang lain gitu, karena a lot of people nggak punya decent accountability. Apalagi ketika lo memilih untuk menjadi entrepreneurs yang visinya tuh datangnya kalau lo bukan ke orang lain. So what do you expect orang lain untuk bisa berdarah demi lo yang nggak bisa? You gotta suffer untuk ngelihat mimpi lo jadi kenyataan lah, karena itu datangnya kalau lo dan visi lo gitu. Oke Rizky, ini kenapa menjelang akhir it's like a deep talk, tapi mudah-mudahan it's inspiring enough ya teman-teman. Anyway, I think it's all enough. Thank you Rizky buat sharing-sharingnya, buat waktunya. Setelah sekian lama, akhirnya saya bisa booking sedikit saja slot dari agenda kamu. Thank you lah, preparationnya gokil. Thank you guys.